Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Diari Hororku, di mana cerita mengerikan akan terungkap. Apakah Anda siap menghadapi kejutan tak terduga? Dan kuharap kalian tidak menonton atau mendengarkan cerita ini sendirian, karena ini akan membuat Anda merinding. Langsung saja, mari kita mulai ceritanya. Sebut saja Icut. Ia tinggal di Blower Aceh, yaitu sebuah kelurahan arah mau ke pantai Uleleo, salah satu lokasi terparah saat tsunami. Kejadian dimulai saat dia kembali ke rumahnya pasca tsunami, setelah mengungsi sekian lama ke lokasi lain. Rumah Icut terkena dampak tsunami, namun kondisinya tidak hancur dan masih bisa ditinggali. Nah, cerita diawali dari pembersihan rumah. Saat itu di dalam rumahnya ditemukan 4 mayat. 1 mayat ibu yang menggendong bayinya, 1 mayat laki-laki, dan 1 lagi mayat perempuan. Yang mengherankan dari keempat mayat ini adalah setelah hampir 3 minggu kejadian tsunami, tapi kondisi mayat masih bisa dikenali semua dan tidak mengalami pembusukan, hanya berkerut layaknya mayat yang diawetkan. Sampai-sampai tim evakuasi mayat mengatakan kalau keempat mayat tersebut adalah orang-orang yang dulunya soleh dan soleha di waktu masih hidup. Kalau dilihat dari kondisi mayat yang sedemikian rupa, pada hari pertama keluarga Icut membersihkan lokasi. Pada hari itu keempat mayat tersebut dievakuasi oleh tim evakuasi mayat dari PMI dan TNI Angkatan Laut. Setelah itu baru dilakukan pembersihan rumah mereka dari sampah-sampah tsunami seperti lumpur dan juga puing tsunami seperti kayu, seng, dan besi-besi. Pada hari yang sama pula, mulai dirasakan kejadian aneh oleh keluarga Icut. Saat sedang membersihkan rumah, Icut merasakan perasaan lain. Di ruangan dan kamar di mana ditemukan mayat yang tadi sudah dievakuasi dan dipindahkan ke lokasi pemakaman massal, memiliki suasana dan juga keadaan yang lain. Hal ini terasa di mana saat membersihkan ruangan-ruangan tersebut, seakan-akan Icut dan keluarganya merasakan bahwa keempat mayat tersebut sepertinya masih ada di dalam rumah. Hal ini dirasakan seperti saat abangnya Icut membersihkan sebuah ruangan di mana ditemukannya mayat ibu dan anak bayinya. Saat membersihkan ruangan tersebut, seolah-olah dia merasakan sepertinya masih ada di dalam ruangan. Apalagi saat dia membersihkan ruangan dengan membelakangi sudut di mana mayat tersebut terbaring. Malah abangnya Icut tersebut seperti merasakan bahwa mayat tersebut masih hidup dan sedang mengajukan tangan ke arah dia. Begitu dia berpaling, kondisi ruangan kosong. Begitu kembali membersihkan rumah dalam posisi membelakangi sudut ruangan tersebut, malah perasaan tadi muncul lagi. Cerita gak hanya sampai di situ. Setelah rumah ditempati, malah cerita-cerita seram kembali berlanjut. Setiap harinya Icut seperti merasakan bisikan-bisikan halus, seperti bisikan orang ingin memberitahu sebuah pesan penting. Icut sering melihat bayangan-bayangan perempuan yang bergerak berkelebat sangat cepat, memotong pandangan. Hal ini tidak terjadi sekali, malah terus terjadi sampai dia berangkat ke Jerman. Pernah suatu malam Icut tidur di kamarnya di lantai 2. Pas tengah malam dia mendengar suara bayi menangis. Awalnya dia mendengar suara tersebut di ruangan keluarga lantai 2. Saat dia keluar dan mengecek ke ruangan keluarga, kira-kira suara bayi siapa yang menangis? Tiba-tiba suara tersebut pindah seakan-akan terdengar di tangga. Dan saat Icut menuju tangga, suara tersebut pindah lagi ke tempat di bawah tangga. Dan saat Icut menuju bawah tangga,
Suara tersebut tiba-tiba terdengar di dalam ruangan, di mana ditemukannya mayat ibu yang memeluk mayat anaknya. Padahal ruangan tersebut sudah dijadikan tempat penyimpanan barang-barang bagus dan tersusun rapi. Setelah melihat kejadian-kejadian itu, sampai-sampai Ijun langsung menyelinap masuk ke kamar emaknya dan tidur di sana malam itu. Pernah juga saat sedang mandi, Ijun membeli sabun baru, dan kemudian sabun tersebut dipakai. Otomatis dibasuh air dulu sampai basah. Saat sehabis mandi, dia mau menaruh tuh sabun di kotak sabun. Begitu dipegang, sabun yang udah dibasuh air dan dipakai tersebut dalam kondisi masih kering, seperti tidak pernah dipakai. Tapi saat Ijun mencium bau tubuhnya, yang kecium memang bau harum sabun yang dibeli dan dipakai tadi. Dan kemudian secara tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka sendiri, padahal dikunci pada saat itu. Lalu entah dari mana datangnya, tiba-tiba seperti ada hembusan angin berlalu datang dari arah jendela di atas kamar mandi menuju arah pintu yang terbuka, diiringi dengan harum wewangian bunga yang sangat wangi. Sampai-sampai wangi tersebut masih kecium sampai Ijun dan keluar kamar mandi. Dan setelah Ijun keluar dari kamar mandi, dia naik ke atas dan terjadi cerita lain menimpa abangnya. Setelah beberapa lama Ijun naik ke kamarnya di lantai 2. Tiba-tiba abangnya teriak di depan kamar mandi di bawah sambil ngomong, "Cut, kalau mandi jangan lama-lama, abang udah kebelet nih, mau mandi juga." Ijun merasa terkejut, lalu langsung nyaut panggilan abangnya dari lantai 2. Ijun di atas baru pakai baju, di kamar mandi kosong kok, nggak ada orang. Kali aja emak. Lalu abang Ijun kembali ngomong di bawah, "Emak di depan lagi ngobrol sama ibu-ibu sebelah rumah. Gak ada orang lain di rumah ini kecuali kita bertiga." Lalu secara spontan Ijun turun ke bawah dan menjumpai abangnya yang sedang berdiri di depan kamar mandi. Dan terjadi percakapan sebagai berikut. "Kenapa bang, Ijun di atas kok, baru aja habis mandi, dan ini baru pakai baju. Udah 15 menit abang berdiri di depan kamar mandi. Dari tadi abang dengar suara riahan air, kayak orang lagi mandi atau ngebasuh diri. Tapi abang panggil-panggil malah gak nyaut-nyaut. Abang kira Ijun. Gak mungkin bang, Ijun dari 30 menit lebih di atas lantai 2 ini, baru aja pakai baju. Lalu siapa di kamar mandi dan 15 menit di sini nunggu, malah sampai gak bisa kemana-mana. Abang kira ada orang di dalam karena abang dengar ada suara riak air orang mandi, dan malah sempat terdengar suara batuk-batuk kecil di dalam kamar mandi. Saat abang gedor pintunya gak kebuka. Emak mungkin, emak di luar lagi ngomong soal bantuan sama ibu-ibu sebelah." Lalu tiba-tiba muncul sifat penasaran, soalnya gak terdengar lagi riak air di dalam kamar mandi. Saat Ijun sama abangnya berbicara di depan kamar mandi, kemudian abang Ijun mengetuk pintu kamar mandi. Saat diketuk, pintu langsung kebuka dan gak terkunci. Malah setelah dilihat ke dalam kamar mandi, air di bak mandi malah tenang-tenang saja. Gak ada penandaan sedikit pun kalau baru aja ada orang mandi. Lalu ada kisah lain lagi menimpa abangnya Ijun saat tidur siang, dan itu kebetulan hari Jumat, dan kejadiannya saat sebelum azan Jumat dikumandangkan di masjid. Tiba-tiba saat lagi pulas tidur, abang Ijun dibangunin oleh seorang laki-laki tinggi besar. Postur tubuhnya persis sebesar postur tubuh mayat laki-laki yang ditemukan di rumahnya. Sambil diayun-ayunkan badan abang Ijun, lalu mengeluarkan kata bentakan, "Hei, di masjid dan mau azan tuh, bangun, bangun, bangun. Anak laki-laki sholat Jumat sana, jangan tidur jam segini. Apa mau dilempar dari lantai 2 keluar ya?" Lalu abang Ijun tiba-tiba tersentak dan langsung bangkit dari tempat tidur. Baru saja sekali mengedipkan mata, orang itu langsung menghilang, tidak tahu entah kemana.
Si abang lalu lari keluar kamar, memastikan siapa yang ngebangunin, tapi nggak ada orang. Lalu digedor pintu kamar Icut yang kebetulan tidak terlalu jauh dari kamar abangnya. Lalu Icut keluar dan terjadi pembicaraan. "Kamu dengar suara orang membentak gak tadi?" "Enggak bang, dari tadi Icut aja majalah aja nggak dengar suara orang membentak. Malah yang Icut dengar barusan waktu abang buka pintu kamar." "Emangnya kenapa?" Lalu abang Icut menceritakan perihal dibanguninya dari tidur sama orang tinggi besar dan postur badannya persis sama postur tubuh mayat laki-laki yang ditemukan di dalam rumah mereka. Lalu tanpa diperintah, si abang langsung mandi pakai baju bersih dan langsung pergi ke masjid. Dan di Jumat lain, karena mungkin sudah trauma, abang Icut gak berani lagi tidur saat sedang hari Jumat. Irul cerita karena sudah banyak hal-hal aneh dan mistis yang terjadi di rumah Icut. Maka emak Icut mengadakan sedikit acara genduri atau doa bersama dan makan-makan untuk anak yatim. Lalu diiringi sambil berdoa untuk seluruh almarhum almarhumah keluarga mereka dan juga untuk seluruh korban-korban tsunami tempo hari. Setelah acara kenduri tersebutlah mulai jarang terjadi hal-hal aneh di rumah Icut, malah hampir gak pernah terjadi lagi. Apa yang akan kalian lakukan jika mengalami kejadian mengerikan seperti ini? Dan bagikan pengalaman horor kalian di komentar dan kita akan membahasnya bersama.